0222 sama gue Lucky yang saya baca energi kalian di bulan Januari 2023. Selamat tahun baru. Happy 2023. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian sedang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join. Karena energi kita saling ketukar, saling mengadopsi. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Aries, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign yang pasti berbeda setiap orangnya. Ya, gue langsung aja mulai dengan Lenormand. Ya, 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Aries di bulan Januari 2023. The Garden, The Coffin, Rider, Under the Deck, Anchor. Fokus kalian, leaving the past behind, meninggalkan yang sudah tidak lagi berguna atau bermanfaat. Release, transformasi, perubahan itu sendiri. Ya mungkin juga tentang bagaimana kalian bersosialisasi ya dengan energi The Garden, tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang mungkin kalian suka nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul, gitulah, bersosialisasi, tentang event-event, ya. Dan kalian sedang menunggu notifikasi atau saat yang tepat mungkin, atau notifikasi atau pesan tentang perubahan itu sendiri, ya. Saat atau momen yang tepat untuk perubahan itu sendiri, untuk sudah cukup, cut loose gitu ya. Dan alam bawah sadar kalian, Anchor, stabilitas. Yep. Kalian pengen lebih stabil aja dengan ini, kalian masih dalam masa transisi, masa peralihan. Mungkin kalian juga udah capek dengan terlalu banyak bersosialisasi. Langsung aja ke berikutnya, yaitu dari Lenormand. Langsung aja ke berikutnya, gue akan buka 12 kartu, tapi nggak semua 12 kartu itu akan gue baca ya. Gue hanya membaca kartu-kartu yang memang bersinggungan dengan energi planet bulan ini dan dampaknya apa buat kalian Aries ya. Biasanya gue pakai Lucky Tarot, tapi kali ini gue pakai The Muse Tarot ya. Langsung aja, apa yang Aries perlu ketahui di bulan Januari dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan ini, dampaknya apa untuk Aries dalam kesehari-hariannya. Di rumahnya Aries, kalian dapat The Magician. Di rumahnya Taurus, di rumah rumah kedua buat Aries, kalian dapat The Hierophant. Di rumahnya Gemini, di rumah ketiga untuk Aries, kalian dapat Death. Untuk di rumahnya Cancer, itu di rumah keempat untuk Aries,
kalian dapat the word. Di rumah kelima, di rumahnya Leo, untuk Aries kalian dapat the lovers. Di rumahnya Virgo, di rumah ke-6 buat Aries kalian dapat the hermit. Di rumah ke-7, di rumahnya Libra kalian dapat the empress. Di rumah ke-8, di rumahnya Scorpio buat Aries kalian dapat the temperance. Di rumah ke-9, di rumahnya Sagittarius untuk Aries kalian dapat justice. Di rumah ke-10, di rumahnya Capricorn untuk Aries kalian dapat the hangman. Di rumah ke-11, rumahnya Aquarius kalian dapat the wheel of fortune. Rumah ke-12, rumahnya Pisces untuk Aries kalian dapat awakening. Under the deck, the tower. Alam bawah sadar kalian the tower. The tower itu energi Mars. Mars saat ini, di saat gue baca ini, Mars masih retrograde di Gemini sejak bulan Oktober kalau nggak salah ya. Yang mana udah kita mulai rasakan dari awal Oktober. Ya, jadi kurang lebih 5-6 bulanan ya. 5 bulan ya, hampir 6 bulan. Ya, kita Mars retrograde itu kita energinya adalah secara general kita mau coba-coba. Ya, banyak ingin mencoba karena keingintahuan kita, karena ketidaktahuan kita ya kan. Jajal ini, jajal itu, trial and error gitu. Pilihan gue apa aja sih, taralala gitu kan. Gemini buat Aries itu di rumah ketiga, tentang persepsi kita, mindset kita, komunikasi kita, intelektual, segala pengetahuan yang kita dapatkan dari kecil ya, hubungan kita dengan lingkungan kita ya. Lingkungan sekitar kita termasuk kakak adik ya. Buat Aries kalian dapat death. Death itu energi Pluto ya. Pluto itu ada di Capricorn. Death itu adalah transformasi. Death itu adalah hal-hal yang sudah saatnya kita tinggalkan karena sudah tidak lagi selaras dengan diri kita ya. Dan Pluto itu ada di Capricorn mas ya. Capricorn, di rumah Capricorn itu buat Aries ada di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, status, tentang visi. Yang mana di rumahnya Capricorn, yang mana ada energinya Pluto, kalian dapat the hangman. Jadi mungkin ada ketergantungan, ada yang bergantung, ada yang digantung, ada sesuatu yang kalian ada pengorbanan juga di situ ya. Mungkin ada delay. Ini general reading ya guys. Gitu. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih persis ya personal reading aja. Anyway, di sini dengan energinya hangman ada sesuatu delay, ada suatu keterlambatan, ada yang mencoba untuk membeli waktu. Jadi ada pengorbanan di situ ya. Karena ada yang mencoba mengerti, memahami dengan melihat dari sisi yang berbeda. Ini energi Pisces. Energi Pisces. Ya, dan di rumahnya Pisces itu ada Neptune ya. Ada Neptune yang mana Neptune itu kan dia baru ya, kalau kalian ngikutin Neptune baru direct ya di Desember. Visi-visi kita, mimpi kita ya, idealisme kita sendiri, ideologi ya. Itu tentang karir mungkin, tentang status mungkin ya. Dan rumahnya Pisces buat Aries itu ada di rumah ke-12 ya. Rumah ke-12 itu tentang apa? Karma, ending, closure.
Jadi mungkin dari buat Aries tuh ada status, ada karir yang harus kalian akhiri, tapi kalian mencoba untuk membeli waktu. Karena masih ada hal yang belum kelar gitu. Ada yang belum unfinished business, masih ada yang belum kelar. Kalian harus kelarin ya. Entah itu juga visi ke depannya ya. Nah, di rumah Pisces kalian dapat awakening. Awakening di sini adalah judgment kalau di kartu lain. Kalian dapat pencerahan, awakening itu pencerahan, kesadaran ya. Kalian dapat kesempatan kedua untuk mengakhiri, memperbaiki apapun yang selama ini kalian setelah menilai. Mungkin di sini adalah efek dari energi Neptune itu sendiri yang retrograde kemarin ya. Kalian dapat penjelasan, kalian dapat pencerahan tentang nilai-nilai yang selama ini kalian pegang. Ideologi, idealisme, mimpi, visi ke depan yang mungkin is not grounded enough gitu, nggak realistis gitu untuk realisasikan gitu, untuk bisa direalisasikan, atau terlalu ilusif, terlalu ngawang ya. Jangan ini energinya Scorpio. Di rumah Scorpio itu di rumah 8 buat kalian tentang bagaimana kalian berbagi, entah itu seks, intimacy, materi, finansial ya, joint venture, properti, warisan, bahkan intelektual. Kalian di rumah ke-8 itu, di rumah Scorpio, kalian dapat the Temperance. Kalian lagi diminta untuk bersabar dalam proses kalian sendiri untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan kalian dalam berbagi. Kalian diminta untuk healing dengan energi Temperance. Kalian diminta untuk healing, melepas kebiasaan-kebiasaan kalian dalam berbagi itu sendiri ya. Itu energinya Sagittarius, yang mana di rumah Sagittarius kalian dapat Justice. Justice, energi Libra. Kalian diminta untuk lebih adil, harmonis dengan diri kalian sendiri sih. Ini di rumah Sagittarius itu rumah 9 tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri. Yang membatasi diri kalian sendiri itu apa? Perbedaan-perbedaan mungkin ya. Karena di rumah 9 itu juga tentang travel, tentang segala sesuatu yang asing, tentang perbedaan-perbedaan, entah itu agama, budaya, latar belakang, hukum. Higher learning. Nah, Justice ini energi Libra. Di rumahnya Libra kalian dapat the Empress di relationship. Libra buat Aries itu di rumah ke-7 yaitu tentang relationship. Relationship personal, profesional, bahkan dengan diri kita sendiri, dengan kesadaran kita yang lebih tinggi. The Empress artinya kalian siap memulai relationship yang baru, entah itu profesional, entah itu personal, bahkan dengan diri kalian sendiri. Ini energi Venus, by the way. Venus ada di Aquarius ya. Aquarius tanggal 2, langsung aja gue masuk ya ke contekan gue. Tanggal 2 Januari kemarin Venus meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Yang mana buat Aries itu di rumah ke-11. Rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang network, friendship. Tentang harapan-harapan kalian terhadap
lingkungan sekitar kalian, aspirasi kalian apa terhadap lingkungan sekitar kalian, tentang medsos, whatever. Nah, di rumah ke-11 itu di rumahnya Aquarius, kalian dapat the Wheel of Fortune, ya, yang mana ada Venus di situ juga ya, dan ada Saturn di situ juga. Saturn itu kan yang selalu memberikan yang menentukan kebijakan, peraturan ya, yang memberikan batasan-batasan sehingga kita bisa disiplin dan tanggung jawab. Sedangkan Venus itu tentang value, tentang materi, tentang money, tentang relationship and harmony. Itu di Aquarius, barengan sama Saturn. How you value your friendship, your network. Apa yang menjadikan batasan, bagaimana kalau sangat mungkin network kalian, lingkungan sekitar kalian yang membatasi kalian sendiri, lingkungan sekitar kalian, harapan-harapan kalian sendiri, aspirasi yang menurut kalian itu untuk lingkungan sekitar kalian, entah siapapun itu lingkungan sekitar kalian, mungkin yang jadi batasan-batasan kalian karena ini energi Jupiter, dan Jupiter ada di Aries ya. Ada di Aries, entrepreneur kan Jupiter di Aries itu. Nah, di rumahnya Aries kalian dapat The Magician. Kalian ingin mewujudkan, merealisasikan mimpi dan goal kalian menjadi nyata. Nah, The Magician ini energi Merkuri, tapi Merkuri itu lagi retrograde di Capricorn. Tadi gue udah ngomong ya. Hangman. Jadi ada yang belum kalian kelarin, dimana kalian sudah harusnya kelar gitu. Maksudnya udah selesai, tapi belum kalian selesaikan. Ada unfinished business. Entah itu tentang status, tentang reputasi, tentang karir, ya, tentang misi atau visi kalian ke depannya, ya di situ ada pengorbanan karena kalian ingin mewujudkan mimpi, visi kalian. Ya. Itu di sini ada yang belum kelar. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri? Venus dan Saturn juga ada di Aquarius. Ini di rumahnya Aquarius. Ya. Bagaimana kalian memvalue, menilai, menghargai, mengapresiasi diri kalian sendiri, juga lingkungan sekitar kalian. Apa yang menjadi batas kalian? Dan Saturn itu juga karma duniawi ya. Dan rumahnya Aquarius itu juga tentang kemanusiaan. Mungkin di sini rasa kemanusiaan buat kalian yang jadi batasan-batasan kalian. Ya, kalian menghargai, memvalue rasa kemanusiaan itu sehingga itu jadi batasan kalian, itu juga bisa. Tanggal 6 purnama di Cancer, yang mana buat Aries rumahnya Cancer itu di rumah keempat ya. Rumah keempat itu tentang home, tradisi, tentang stabilitas emosional, tentang rumah ya, keluarga. Kalian dapat the word, energi Saturn di Aquarius. Balik lagi ke energi Jupiter, yang mana Jupiter ada di Aries. Apa yang kalian ingin wujudkan, mimpi dan visi, ideologi, atau bagaimana idealnya yang kalian, goal-goal kalian itu yang kalian ingin wujudkan, itu terhambat oleh karma. Karena ini energinya Saturn dan ini Jupiter. Bagaimana melampaui batas-batas yang Saturn
itu ciptakan gitu kan, karena Saturn itu menentukan batasan-batasan kebijakan peraturan dalam dunia, yaitu karena duniawi itu sendiri untuk mencapai potensial penuh dari kita. Dan Jupiter itu adalah berkah spiritual, planet keberuntungan. Dan energinya Mercury, ya, the magician di sini di Aries, ya, lagi retrograde di Capricorn. Segala sesuatu yang masih belum kelar, entah itu karir, reputasi, status, dan visi kalian ke depannya. Dan di rumahnya Pisces ada Neptune, ya, visi. Apa itu visi kalian ke depannya? Kembali. Dan purnama di Cancer itu kan, purnama itu kan selalu konotasinya dengan release, let go. Hal-hal yang sifatnya mengikat. Saturn itu juga mengikat, ikatan-ikatan, ya, fondasi. Dan purnama itu energinya 2 minggu, dampaknya 2 minggu. Merilis juga bagaimana kita menerima. Kalau di sini sih gue ngeliatnya rilis ikatan-ikatan yang ada di dalam tradisi, karena ini sangat, rumah keempat itu juga tentang stabilitas emosional, ya. Tanggal 12 Januari Mars direct di Gemini. Setelah retrograde 5 bulan, ya, dari Oktober dia direct. Seperti mobil motor yang namanya udah diem lama, dia butuh kita panasin dulu sebelum kita bisa pakai, bisa jalan lagi gitu, ya. Planet juga gitu, dia butuh pemanasan dulu. Jadi dia masih akan di Gemini sampai bulan Maret. Anyway, kalau selama 5 bulan kita mencoba sana sini, ya, kan Mars itu tentang action dan tindakan. Buat Aries itu di rumah ketiga tentang persepsi dan mindset kita sendiri, dan bagaimana kita berkomunikasi, juga tentang intelektualitas kita, ya, tentang segala pengetahuan yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini, wawasan, pengalaman. Anyway, di rumahnya Gemini, di rumah ketiga itu, ya, dimana ada Mars, kalian dapat Death. Saatnya meninggalkan persepsi-persepsi, mindset-mindset, pengetahuan, ya, atau cara berkomunikasi yang memang sudah tidak lagi selaras dengan kita. Lagi-lagi ini energinya Pisces, Pluto ada di Capricorn gitu. Capricorn ada apa? Ada Hangman, energi Pisces lagi. Ya, mungkin kalian sekarang menyadari, ya, setelah 6 bulan Neptune retrograde di Pisces. Karena Neptune itu tentang mimpi, visi, imajinasi kita, tentang yang idealnya mungkin, ya, yang mungkin udah nggak selaras lagi dengan idealnya menurut kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tentang karir, status itu status pekerjaan, status perkawinan, status apapun. Dan ini kita bicara tentang Mars, ya, tindakan. Kalau kalian mencoba untuk kalian mencoba untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dalam waktu 5 bulan Mars retrograde itu, kalian mencoba melakukan segala hal dengan persepsi yang berbeda gitu kan, ya.
dengan persepsi yang berbeda. Dampak dari Mars direct di Gemini buat Aries itu kalian udah lebih punya arah tentang perubahan atau transformasi yang kalian inginkan. Udah kalian nggak mau lagi coba-coba, tapi kalian udah lebih yakin tentang arah yang kalian ingin, tentang arah yang kalian inginkan. Anyway, tanggal 18 Januari Merkuri direct di Capricorn ya. Jadi selama dari sejak pertengahan bulan Desember tahun lalu, Merkuri itu udah di Capricorn dan dia retrograde. Jadi ada hal-hal yang bikin kalian gantung dan kalian merasa harus berkorban. Ada pengorbanan lah di situ. Kalian mau coba membeli waktu. Dan energinya Merkuri direct, mungkin kalian akan komunikasikan ya. Merkuri pindah ke Aquarius itu Februari sampai Februari. Jadi kalian mungkin akan komunikasikan tentang apapun itu unfinished business kalian ya. Anyway, tanggal 20 Januari Matahari meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Jadi kalian dapat pencerahan juga di sini ya, di Capricorn dengan Matahari di Capricorn ya. Tanggal 20 Matahari masuk ke Aquarius. Masih ada Venus di situ, masih ada Saturn di situ, dan juga Matahari. Kalian mungkin akan dapat pencerahan tentang apa yang membatasi kalian. Mungkin harapan-harapan kalian terhadap teman-teman, network, atau aspirasi yang kalian selama ini yakini kalian bisa lakukan untuk sekitar kalian, itu jadi batasan kalian sendiri tentang rasa nggak enak kalian terhadap ya rasa kemanusiaan kalian yang menjadi batas kalian sendiri. Kalian dapat pencerahan itu. Tanggal 21 New Moon di Aquarius. New Moon itu new beginning. Ada passion yang baru tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian. Untuk melampaui Saturnnya kalian sendiri ya, melampaui karma duniawi kalian sendiri, apapun itu yang membatasi kalian. Tanggal 22 Uranus direct di Taurus. Taurus buat Aries itu ada di rumah kedua ya. Dan rumah kedua itu tentang nilai, tentang yang berharga, tentang materi. Nilai itu tentang yang ya bagaimana kita menilai, juga tentang bagaimana kita mengapresiasi, tentang materi-materi apapun yang berharga menurut kita, entah itu pekerjaan, entah itu properti, entah itu keluarga, entah itu anak, whatever, entah itu perkawinan. Dan di rumah kedua itu, di rumah Taurus yang mana ada Uranus, kalian dapat di Hierophant. Di Hierophant ini energinya Taurus itu sendiri. Uranus itu tentang keunikan diri kita sendiri ya, setiap orang unik kan. Dan Hierophant itu tentang nilai, tentang komitmen, tentang kontrak, tentang keluarga, tentang tradisi, tentang kontrak. Uranus itu juga memberontak ya energinya, rebel
Dia selalu mempertanyakan status quo. Mungkin tentang komitmen, tentang tradisi yang selama ini kalian pegang sebagai prinsip. Oke. Dia direct. Jadi udah 6 bulan kayaknya, 6 bulan 6 bulan Uranus itu retrograde. Jadi kalian dengan energinya Uranus direct, apa yang kalian selama Uranus retrograde, kalian mencoba mempertimbangkan, considerate lagi gitu ya, tentang nilai-nilai yang kalian pegang, apapun itu tradisinya, apapun itu komitmennya ya. Sesuai nggak sama diri lu sendiri, karena Uranus itu juga tentang jati diri kita sendiri. Tanggal 26 Januari Venus meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Pisces di rumah ke-12, kalian dapat awakening ya, ini judgment kalau di kartu tarot yang lain, judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri hal yang selama ini kalian sudah salah menilai. Kalau kalian selama ini menilai sesuatu itu baik, harus begini, ternyata salah. Kalau selama ini kalian merasa ini salah, ternyata benar, ternyata nggak gitu. Kalian ingin memperbaiki atau mengakhiri ya, kalian punya kebebasan itu ya. Kalian punya kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri dengan pendekatan yang berbeda kayak gitu. Awakening itu juga pencerahan sih ya. Jadi, dan lagi-lagi Venus itu tentang value, nilai, materi, relationship. Rumahnya ini energinya Scorpio. Di rumahnya Scorpio ada temperance, healing. Kalian minta bersabar dalam proses healing kalian sendiri. Healing di sini adalah menyadari bagaimana kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian dalam berbagi ya. Oke. Nah. Oke. Langsung aja gue ke kartu terakhir dari Literary Witches Oracle Card. Satu kartu aja untuk Aries ya. Petunjuk dan saran untuk Aries di bulan Januari 2023. Il. Il itu belut ya. Il itu belut. Dia salah satu makhluk amfibi. Bisa hidup di darat dan di air ya. Dia sangat licin. Gunakan akal kalian untuk bisa survive. Dia juga licin di sini adalah cerdik ya. Dia nggak gampang dipegang juga, mudah berkelit juga. Alam bawah sadarnya doll. Kalau pilihannya untuk menjadi boneka atau belut, kalian pilih jadi mana? Itu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share ya.
Kalau mau personal reading, di bawah di box description itu ada nomor WA gue. Basmi aja, cek harga, terserah.